bertakwa. Jadi imannya dibuktikan dengan amal soleh. Imannya dibuktikan dengan amal soleh. Karena itu bertakwa itu definisi umumnya melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu takwa. Oleh karena itu kalau ingin jadi orang takwa harus tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Jangan pernah baca buku atau pernah hitung itu berapa perintah Allah dalam Al-Quran atau hadis. Pernah hitung bukan jaring nanti ini. Berapa jumlah perintah Allah dalam Al-Quran? Pernah hitung? Ada kitab Ahkamul Quran, ya, ada kitab judulnya itu Ahkamul Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran. Nah itu isinya perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ada terjemahannya, sudah diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia. Kalau terjemahannya judulnya perintah dan larangan Allah, tapi kitabnya namanya Ahkamul Quran. Nah, itu takwa yang kedua, jadi iman, takwa. Terus tingkat yang paling tinggi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah. Pokoknya pasrah pokoknya sama Allah. Terserah Allah mau ngapain, terserah. Pokoknya yang penting saya sudah pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian bisa diperhatikan surat An-Nisa ayat 125. Ya, surat An-Nisa ayat 125. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena itu yang paling baik. Tingkat keagamaan seseorang itu yang paling baik apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Dalam bahasa yang lain, tawakal. Yang bahasa lain, tawakal. Nuh An-Nisa ayat 125. Jadi berdasarkan ayat di atas, berserah diri adalah tingkat tertinggi di dalam beragama Islam. Jadi kalau orang sudah beriman, kemudian membuktikan imannya dengan takwa, tentu saja dengan kerja keras, ya. Dan takwanya bukan takwa yang sekedar takwa, tapi taqwatul qati, sebenar-benarnya takwa. Nah, setelah itu sudah menjalani takwa sepanjang hidupnya dan sudah makan asam garam kehidupan, barulah dia menempati maqam tertinggi
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-cirinya bahwa seseorang itu sudah berserah diri kepada Allah? Cirinya apa? Cirinya satu saja ciri, menyadari bahwa segala yang ada ternyata bukan miliknya. Jadi kalau kita ibu bapak sekalian sudah menyadari bahwa semua yang kita miliki hari ini itu sebenarnya bukan milik kita, itu sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Yang ada pada diri kita hanya titipan. Misalnya saya titipi motor, terus satu ketika motornya saya ambil, jadi kan belum apa senang. Kalau dititipi motor kan berarti tanggung jawab menjaga motornya gitu. Pas motornya diambil kok gelo gitu. Itu motornya diambil ya alhamdulillah tidak bertanggung jawab lagi kan gitu. Nah semua yang kita miliki itu titipan Allah, termasuk umur kita. Umur kita juga titipan Allah. Dunia bukan tempat tinggal, Bapak Ibu. Dunia itu tempat meninggal. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Majenan kira-kira mau berapa tahun? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Makanya terserah Allah itu yang paling tinggi. Terserah Allah, kita tidak tahu apa-apa, sudah ngandut terserah Allah. Terserah Allah. Jadi bukan tempat tinggal. Meninggal adalah awal dari kehidupan. Kita akan nanti hidup di alam barzah, kemudian di alam akhirat. Di alam akhirat lah nanti khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Surat apa nih? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab, ya, mereka itu orang-orang yang akan hidup di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang jelek, syarrul bariyah, manusia terjelek. Tapi kemudian dilanjutkan, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jadi kata Bapak Ibu, kalau beriman beramal soleh, kata Allah, itulah khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan berada di surga Aden, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dari kalimat wasyarab. Tidak hanya sekedar di surga, tapi Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, itu orang yang menyadari bahwa segala yang ada ternyata bukan miliknya. Kita yang kita punya hari ini ada sekedar titipan, suatu ketika akan diambil oleh yang punya. Maka kalau titipannya diambil, ya tidak usah belum. Mau titipan
dia tidak pernah bisa menolak kehadiran harta atau menghentikan lenyapnya harta ketika sudah waktunya. Jadi kalau dunia waktu yang berat-berat jadi kan tidak bisa menghentikan. Tapi kalau mau lenyap, jadi kan tidak bisa mencegah. Udah, habis saja. Auto habis saja dunianya. Tapi kalau mau datang, masya Allah, luar biasa. Demikian pula suami, istri, keluarga yang dicintainya, semua bikin miliknya, karena semua ketika mereka satu persatu akan meninggalkannya. Demikian juga kekuasaan, tidak pernah ada yang kekal abadi. Kekuasaan yang dia peroleh hari ini suatu ketika harus dilepaskan pulang. Dia dibatasi umur dan kondisi di sekelilingnya. Jadi memang tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang abadi. Bahkan dirinya dan hidupnya ternyata juga bukan miliknya. Dia tidak pernah bisa menghindari sakit. Bisa nggak kita menghindari sakit? Nggak bisa. Kalau sudah sakit baru berubah. Berubah juga tidak menjamin sehat. Dia tidak pernah bisa menghindari sakit, menghindari lelah, menghindari sedih, gembira, dan berbagai masalah yang menghampiri kehidupannya. Bahkan akhirnya dia tidak pernah bisa melawan proses ketuaan, proses penuaan. Kulitnya mulai keriput, waktu muda licin, ada lalat nempel itu kepala. Tapi setelah 60 ke atas jadi keriput. Bahkan suatu ketika harus merelakan hidupnya, meninggalkan dunia yang fana untuk kembali kepada pemilik kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, ujung dari seluruh perjalanan kehidupan itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang kemudian mengakui bahwa dirinya bukan apa-apa. Allah lah yang memiliki dan berkuasa atas segala-galanya di alam semesta ini. Jadi semua milik Allah, kita sekedar dititipi umur, dititipi sehat, dititipi istri, dititipi suami, dititipi anak, dititipi harta. Sekedar dititipi saja. Orang kalau sudah menyadari seperti itu, maka mulai menata hatinya untuk kembali kepada Allah. Kalau sudah menyadari bahwa semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah, maka mulai menata hatinya untuk kembali kepada Allah, berserah diri dengan sepenuh-penuhnya. Orang seperti ini selalu ingat ayat yang berbunyi apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau orang berserah diri, nanti ujung-ujungnya ayat ini selalu ingat ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah demikian, seseorang sudah demikian, maka orang ini sudah memperoleh hakikat kebahagiaan dunia.
hidupnya pasti bahagia orang seperti itu, karena tidak terpengaruh oleh dunia, apa yang dititipkannya atau yang selama ini dimiliki, tidak terpengaruh itu. Kalau sudah mendapat kebahagiaan dunia, ya sama dengan mendapatkan surga dunia. Jadi kalau di akhirat ada surga, di dunia juga ada surga. Surga dunia Pak, yang kebahagiaan dunia. Dan nanti setelah hari kiamat, dia akan pantas untuk dimasukkan ke dalam surga yang sesungguhnya, yaitu surga di akhirat. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa menjadi orang yang berserah diri? Caranya gimana? Untuk bisa menjadi orang yang bertawakal itu gimana? Ada 4. Nah, ini supaya diperhatikan betul ini. Supaya menjadi orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, itu caranya 4. 1, berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam Islam berserah diri kepada Allah itu bukan pasif, bukan diem tok gitu. Berserah diri kepada Allah terus diem nggak ngapa-ngapain, bukan begitu. Berserah diri di dalam Islam itu aktif. Yang benar aktif. Berserah diri pada Allah itu aktif, bukan pasif. Usaha. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat naik onta ke Mesir. Karena rumahnya jauh, dia naik onta ke Mesir. Setelah sampai Mesir, ontanya dilepas tanpa diikat ke sesuatu, kemudian dia masuk Mesir. Dia masuk Mesir loh, sama Rasulullah dipanggil, wahai sahabatku, ikat ontamu, baru kamu masuk Mesir. Apa jawab sahabat ini? Ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Pak hilang, yo hilang deh. Diikat yo hilang, tidak diikat yo hilang. Kata Rasulullah, tidak begitu. Ikat dulu, baru kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu. Usaha dulu, gitu. Maksudnya gitu. Usaha dulu, gitu. Aktif, gitu. Aktif dulu. Dan sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, surat 29 ayat 69, Allah menyebutkan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau ingin dibimbing oleh Allah dalam hidup kita, kalau melakukan sesuatu yang temenan, sing sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau sungguh-sungguh nanti ditunjukkan sama Allah, dimudahkan sama Allah. Jalannya itu dimudahkan. Yang tadinya tidak tahu, tahu ngerti, oh ternyata begini. Akhirnya selesai. Surat apa? Surat 29 ayat 69. Al-Ankabut. Itu cara untuk bertawakal kepada Allah. Cara pertama
usaha dengan sungguh-sungguh. Selama ini Bapak Ibu ini usaha temenanan apa betul? Kalau sudah temenanan berarti sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ada orang yang kerja kalau diawasi kerjanya rajin, sing ngawasi itu pendek. Yang ngawasi tertidur, dia tidak bekerja santai. Nanti kalau diawasi sergap lagi, nah, itu namanya kerjanya berdasarkan pengawasan. Itu ya benar itu. Yang kerja itu harus sungguh-sungguh. Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya kerja. Gitu. Waktunya kerja, waktunya istirahat. Maka istirahat harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Waktunya kerja dipakai dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dengan kecepatan masing-masing. Ada memang orang yang kerjanya cepat, ada orang yang kerjanya biasa-biasa saja, ada orang yang kerjanya lambat. Nah, tinggal panjenengan mau milih yang mana. Kalau punya pegawai, saya kerjanya cepat, kerjanya biasa-biasa saja, mau saya kerjanya lambat. Nah, terserah. Tapi cari orang yang seperti itu juga tidak mudah. Nah, Islam mengajarkannya apa? Kalau ingin berserah diri kepada Allah, kerjaannya harus sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kalau ingin jadi orang yang bertawakal setelah usahanya sungguh-sungguh, dongane juga sungguh-sungguh. Dongane sungguh-sungguh. Jadi doa itu penting. Doa itu sangat penting sekali. Nah, ikhtiarnya temenanan diikuti dengan doanya juga temenanan. Dan Allah sudah berjanji, apa kata Allah? Ujibu da'wata da'i idza da'a. Akan aku kabulkan doa orang yang mau berdoa. Kan dikabulkan pasti. Kalau ada berdoa pasti akan dikabulkan. Cuma dikabulkan itu ada tiga. Ada yang langsung dikabulkan, cepat dikabulkan. Ada yang lambat dikabulkan, itu dikabulkan tapi lambat. Doa saiki dikabulkannya tahun 2026 atau bahkan dikabulkannya tahun 2030. Nah, itu namanya lambat. Dikabulkan. Bahkan ada yang dikabulkannya di akhirat. Tidak dikabulkan di dunia. Karena kalau dikabulkan di dunia malah tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi yang panjenengan minta itu belum tentu baik untuk panjenengan. Ya, yang panjenengan minta itu belum tentu baik buat panjenengan. Karena kita tidak tahu hakikatnya kan. Gitu. Jadi dongone temenanan. Nah, selama ini dengan dongo temenanan betul. Pertanyaannya gini, dongo sing sungguh-sungguh itu yang bagaimana? Berdoa yang sungguh-sungguh itu yang bagaimana Bapak Ibu? Ada hadis begini, Rasulullah ditanya, ayyud doa asma ya Rasulullah. Doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa yang paling dikabulkan. Kata Rasulullah, ad-du'a fi jawfil lailil akhir. Doa pada sepertiga malam terakhir. Waktu sholat maghrib, sholat tahajud. Itu doa sing temenanan. Doa sing temenanan itu doa pada saat sholat tahajud. Sesudah sholat tahajud doa.
tercantum dalam Al-Quran itu sholat tahajud. Satu-satunya. Sholat sunnah yang lain tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Berarti penting nomor tahajud. Luar biasa. Satu-satunya sholat sunnah yang ada di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kemarin malam tahajud nomor betul. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Dijawabnya di hati masing-masing. Jangan sampai nggak tahajud, Bu. Bapak Ibu, usahakan tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Rasulullah minta 8 rakaat ditambah witir 3, 11. Tapi itu kadang yang kurang. Rasulullah terkadang tahajudnya kurang. Bisa tahajudnya hanya 4, witirnya 3, berarti 7 kan kurang berapa? Kurang 4, nanti diganti duha. Duhanya 4 rakaat. Besoknya diganti duha 4 rakaat untuk nambah tahajudnya kurang 4 rakaat. Jadi Rasulullah duha kalau tahajudnya kurang. Gitu. Surat tahajud, orang duha, komplit orang yang komplit orang tahajud, orang duha. Nah, boleh nggak tahajud tiap hari? Boleh, karena Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar supaya menjaga sholat duha tiap hari. Tapi kalau Rasulullah pribadi, duhanya kalau tahajudnya kurang. Gitu. Monggo usahakan Pak Bomo bangun sholat tahajud ya sepertiga malam terakhir ya jam 3:30, kan subuhnya 4:30, itu sudah bagus itu. 4 aja lah, tidur jam 9 atau jam 10, berarti sudah berapa jam tidurnya? Kalau misalnya 10, 11, 12, 1, 2, 3, setengah, berarti 5,5 jam udah cukup. Nanti siang tidur 1 jam berarti 6,5 jam. Cukup sekali. Cukup sehat. Sehat. So, kalau tidurnya kurang kan tidak sehat. Ya, tidur itu penting. Lebih penting dari makan. Dengan makan tapi tidak tidur mesti jatuh. Mesti jatuh. 3 hari tidak tidur mesti jatuh. Tapi tidak makan 3 hari tidak apa, tidak jatuh. 3 hari full tidak tidur pasti jatuh, tidak kuat. Tapi kalau tidak makan 3 hari, tidurnya penuh, masih berdiri, masih kuat. Jadi tidur itu lebih penting dari makan. Maka orang Islam mengajarkannya tidurnya jangan sampai kurang, minimal 5 jam, maksimal 8 jam. 8 jam maksimal, Bu. Bapak Ibu, kalau 8 jam itu sepertiga umur. Karena sehari semalam 24 jam. Kalau 8 jam kan berarti sepertiga umur. Jadi nanti kalau pada meninggalnya umur 60 tahun, goto 20 tahun. Karena sepertiga dari 60 turun 60 tahun. Marah betul. Untuk yang lain 40 tahun. 40 tahun itu ada sakit, ada macam-macam. Jadi menikmati hidup hanya berapa tahun itu? Sedikit sekali. Kalau umurnya 60 tahun itu menikmati hidupnya cuma sedikit. Umurnya 60 tahun, untuk tidurnya saja 20 tahun. Jadi tinggal 40 tahun. 80 tahun itu sakit, macam-macam kan. Jadi berdoa sungguh-sungguh. Terus yang kedua apa? Berdoa yang sungguh-sungguh itu kapan? Berdoa setelah sholat fardu. Berdoa setelah sholat fardu. Kalau setiap sholat
subuh, habis sholat subuh zikir, terus berdoa. Nanti zuhur zikir, berdoa. Asar zikir, berdoa. Itu subuh-subuh. Jadi kata Rasulullah, wa dubura sholatil maktubah, setiap akhir sholat wajib, waktu yang mengikuti setelah selesai sholat wajib. Jadi sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu itu usahakan berzikir sesuai tuntunan, kemudian berdoa sesuai kebutuhan. Jadi kan butuhnya apa? Ya lo sehat, ya domone, ya lo sehat. Jadi kan butuhnya apa? Berdoa. Lari diparingi sukses ujiannya, ya minta sama Allah. Nah, itu yang kedua. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, berdoa yang baik adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, berdoa setelah sholat fardu 5 waktu. Oke. Yang ketiga, menjadi orang yang bertawakal itu caranya gimana? Bersyukur kalau usahanya berhasil. Tadi kan pertama usaha, terus doa. Nah ternyata usahanya berhasil. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Diperintah itu, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat apa? Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari tidak mau bersyukur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita supaya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah. Sudah diberi. Caranya bersyukur 3. Bersyukur dengan lisan, alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, hatinya terima, orang grudel. Jadi kan grudel berarti belum bersyukur hatinya. Ini bahannya 1 juta, tapi bahannya 500 soto. Sampai kepala grudel terus, nggak terima gitu. Nah, itu berarti belum bersyukur. Tapi kalau sudah alhamdulillah masih dapat foto walaupun tidak sesuai target. Targetnya 1 juta, dapatnya 500. Alhamdulillah, hatinya terima. Nah, kemudian yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan. Perbuatannya itu tidak melanggar aturan-aturan Allah. Itu namanya bersyukur. Kemudian yang keempat, kalau cara menjadi orang yang bertawakal itu, kalau berhasil bersyukur, kalau belum berhasil sabar. Nah, itu yang keempat, sabar kalau usahanya belum berhasil. Sabar itu apa? Kata Allah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Surga. Kabar gembira bagi orang yang sabar itu apa? Surga. Tidak ada yang lain. Dan sabar itu hanya 2. 1, berpikir mengambil hikmah. Nah, sabar itu, cara bersabar itu 1, mengambil hikmah, berpikir positif. Jadi kalau dapat apa-apa itu positif itu berpikir, jangan negatif. Karena Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Yang kamu senangi belum tentu baik untuk kamu.
Yang kamu benci belum tentu jelek untuk kamu. Jadi, saya senang ini, tapi sebenarnya kesenangan kamu jenengan itu tidak baik untuk jenengan itu. Jenengan senangnya itu manis pedes, panas pedes. Jenengan senangnya panas pedes, padahal itu tidak baik buat jenengan. Tapi jenengan nggak tahu. Ada senangnya dingin, pokoknya habis subuh juga minumnya dingin, senangnya gitu. Padahal itu tidak baik gitu. Tapi mau senang, yang disenangi belum tentu baik, yang dibenci belum tentu jelek. Tak Allah begitu, oleh karena itu berpikirnya positif saja. Pripun Bu? Alhamdulillah. Pripun Pak? Sehat? Alhamdulillah. Titik. Karena yang kedua, cara bersabar itu tidak mengeluh. Kalau masih mengeluh berarti belum sabar. Misalnya ditanya, pripun Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ozali. Cuma dengkul pripun lho saiki yo cuma dengkul. Alhamdulillah cuma dengkul gitu. Lutut saya kalau buat jalan sekarang sakit gitu. Nah berarti itu alhamdulillah tapi belakangnya ngeluh. Maka sebenarnya dia belum bersyukur, belum sabar. Orang sabar itu tidak mengeluh. Sabar itu tidak mengeluh. Repot dengan sakit bukan mengeluh. Sehari tidak mengeluh bisa kan? Sehari aja. Di sini ngeluh. Repot Bu dagangannya alhamdulillah titik. Itu sabar. Jangan begini, repot Bu dagangan alhamdulillah Pak Ozali. Cuma saiki sing betul tambah akeh. Jadi orang kata mau bisa omsetnya bisa 1 juta, sekarang paling omsetnya 750 karena yang jualan banyak. Itu tidak sabar itu. Nah Bapak Ibu, kalau sudah tawakal dengan 4 cara tadi, panjenengan sudah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Apa jaminan Allah? Apa akibatnya orang yang bertawakal itu? Kata Allah dalam At-Tolak ayat 3, At-Tolak itu surat 65 ayat 3 apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi hidupnya. Pingin betul. Saya betul pengen ngacung. Jadi kalau bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh akan dicukupi keperluannya. Panjangan perlu apa? Wah perlu mobil, insya Allah nanti bisa beli mobil. Perlu tapi betul-betul perlu. Ini perlu apa ini? Perlu helikopter, insya Allah ini bisa. Tidak perlu helikopter, mau kemana pakai helikopter? Ya pantesan tidak bisa beli. Tapi kalau panjenengan butuh, insya Allah dicukupi sama Allah. Nah itu apa akibat orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu menjadi sangat penting bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka hidupnya akan bahagia karena segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap berserah diri kepada Allah? Insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.